Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Alhamdulillah wa sekalian, di malam hari ini kita kembali berjumpa dalam pembelajaran akidah asariyah ya, mengkaji kitab Aqidatus Salaf wa Ashabil Hadis karya Abu Utsman Ash-Shabuni rahimahullah taala. Masih di pembahasan awal tentang prinsip ya akidah Ahlussunnah atau akidah salaf dalam sifat ya, dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, terakhir di halaman 37 ya. Ya. Sekarang yang waqad a'adzallah ya. Bukan Ustaz. Yang mana Pak, terakhir? Bihamli yang bawa doahu, terus bihamli yada ini ala nikmat ini. Betul di 37 Ustaz. 37. Nah, yang ini bihamli. Nah, itu Bihamli adain. Iya. Iya kan udah sampai paragraf Pak, selesai. Itu teh berarti bakal Udah sampai satu paragraf. adalah Ya. Nah, sekarang yang waqad a'adzallah ya. A'adzallahu ya. Ya, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad a'adallahu ta'ala ahlil sunnati. Ahla ya, ini jadi mafhum. Ahla. Ahla sunnati. Ahla sunnati minat takhrifi. Kemudian Wa tasbihi wa taqyifi wa mana alaihim bil ta'rifi wa tafhimi hatta salaku sabili tauhid sabila maf'ul bih. Sabila tauhidi wa tanzibi wa taraku qawla Ya. ta'lili wa tasbihi wa tabi'u qawla Allah wattaba'u qawla Allah azza wa jalla laisa kamislihi syai'un wa huwas sami'ul bashir. Terus tadi. Wa kama waradala Qur'an bidzikril yadaini fi qawlihi bima khalaqtu biyadayya wa qawlihi wal yadahu masutotani yunfiqu kaifa yasha'. Ya, mungkin yang lain barangkali ada yang baca berikutnya. Ustaz. Ya, silakan. Siapa? Jundi ya. Ustaz. Nah, fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa waradatu ya Ustaz. Wa waradatil ahbaru.
Ah, wawaradatil akhbaru Ustaz. Ya, Akhbarus sihahi sihahu sifat dari ahbaru. sihahu Ustaz. Ya, Akhbarus sihahu an Rasulillah Ustaz. ya, An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bidzikril yadi. Ka khobar ka khobar Ustaz. Naam. Akhbari. Ka khobari Ustaz. ya, Ka khobari muhajati Musa Adamu Adamu wa qawluhu Musa Musa muhaja kahobari muhajati muha, ka Musa khobar Adama ya. oh Adam Ustaz. Ka khobari muhajati Musa Adama wa qawluhu lahu khalaqakallahu biyadihi wa asjuda laka malaikatahu Wa asjada fil madi. wa asjada wa asjada Ustaz Hmm. wa asjada laka malaikatahu wa misla qauluhu sallallahu alaihi wasallam la aj'ala solihun Ustaz. La 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 aj'ala aj'alu la la la, aj'alu lamir anak. la aj'alu solih solihun zurri Soliha maf'ul bih. la aj'alu soliha zurriyata Ustaz. Dzurriyyati menurut nilai kan. Oh, nah Ustaz. Min Ustaz nam. Man Man khalaqtu biyadi di kaman biadaya. biyadaya kaman kaman kultu lahu kun fakana wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam khalaqallahu al-firdausa biyadihi. Ya. Ya, jadi ini masih meneruskan ya tentang prinsip dasar dalam memahami akidah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebelumnya sudah kita bahas bahwa Ahlus Sunnah itu menetapkan semua ya sifat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya untuk dirinya dalam ayat dan juga hadis tanpa terkecuali ya, tanpa membeda-bedakan dalam penetapannya. Dan yang namanya menetapkan ya harus secara utuh gitu ya. Lafaz sekaligus maknanya dan tidak ya, tentu tidak menyerupakan dengan makhluk ya, tidak tasbih. Ya, bahkan jangankan tasbih, takyif saja tidak ya. Jadi tidak menetapkan bagaimananya ya, penjelasan bagaimananya itu karena tidak diketahui ya wujud bagaimananya itu. Dan juga tidak menolaknya ya, tidak mentaktil ya, tidak menafikannya. Ya, yaitu prinsip-prinsip ahlu sunnah ya. Nah, maka di sini ditegaskan lagi oleh Syekh As-Sabuni ya, wa qad a'adzallahu ta'ala ahla sunnati min at-tahrifi. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menjaga, telah melindungi ahlu sunnah dari tahrif ya, dari penyelewengan ya, penyelewengan terhadap maknanya. Karena orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah itu kan
cara yang mereka lakukan itu menyelewengkan ya makna-makna ya dari nas-nas sifat itu kepada makna lain ya yang tidak dikandung di dalam nas itu. Ya, dan mereka menamakannya sebagai takwil ya atau tafsir gitu. Tapi pada hakikatnya itu adalah penyelewengan. Ya, nah ini yang dilakukan oleh orang-orang Jahmiyah, orang-orang Mu'tazilah gitu ya. Mereka menolak ya sifat-sifat Allah ketika mereka membahas nas-nas ya, dan mereka juga apa bukan orang-orang sembarangan ya, mereka juga para ulama ya yang memiliki ilmu ya. Jadi bukan mereka tidak tahu nas-nas itu, mereka tahu ya nas-nas itu. Nah, lalu kemudian mereka memahaminya ya dengan makna yang menyeleweng, yang menyimpang dari makna aslinya. Ya, misalnya para tokoh ya Mu'tazilah ya seperti Qadhi Abdul Jabbar itu kan ahli ya dalam ilmu ushul fikih. Kemudian juga misalnya Zamakhsyari itu kan ahli, bahkan punya kitab tafsirnya sendiri ya Al-Kasyaf, dan juga ahli dalam ilmu bahasa, ilmu balaghah begitu. Jadi mereka secara keilmuan tidak dianggap benteng ya, tetapi dalam menyikapi nas-nas itu ya mereka menyeleweng gitu. Apa yang melandasi mereka kemudian bisa menyelewengkan maknanya, kemudian pada akhirnya menolak ya sifat-sifat Allah. Walaupun tujuan awalnya itu bagus ya, yaitu tidak ingin menyerupakan Allah dengan makhluk. Tujuan mereka itu kan tanzih gitu ya, mensucikan Allah dari menyerupai makhluk. Ya, cuman dengan cara yang keliru. Ya, dengan cara yang keliru yaitu mereka, dan sebetulnya awal dari penyimpangan itu adalah masuk ke ranah takyif itu. Ya, masuk ke ranah memikirkan ya bagaimananya gitu, memikirkan wujud bagaimana. Ya, itu pangkal dari penyimpangan ya dalam sifat Allah. Makanya Ahlussunnah jelas bila takyif. Jadi tanpa membagaimanakan, memikirkan bagaimana itu ditutup pintu itu. Ya, nah kalau orang sudah masuk ke ranah takyif, membagaimanakan, ya ini yang menjadi penyebab baik itu kemudian orang itu menyerupakan Allah dengan makhluk, ya atau kemudian mentahrif, ya atau mentaktil. Titik tolaknya sama dari takyif dulu. Ya, nah yaitu kelompok Jahmiyah dan Mu'tazilah itu mereka mengatakan ya kalau dalam nas-nas itu kan sangat banyak sekali menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Ya Allah mendengar, Allah melihat, Allah berbicara gitu ya. Ya, nah mereka berpikir kalau Allah itu mendengar, Allah itu melihat, berbicara, ya ini kan sifat-sifat makhluk. Ya, makhluk juga mendengar ya, melihat, berbicara begitu. Dilihat nanti di surga ya, di akhirat. Ya.
Kemudian juga kalau sifat-sifat itu ditetapkan, maka itu berkonsekuensi jadi apa namanya, Allah itu terdiri dari bagian-bagian. Nah, ini yang disebut dengan dalil tarkib ya. Sebetulnya kalau ditelusuri ya akar logika seperti ini adalah akarnya adalah filsafat ya, filsafat Yunani gitu. Ya, akar filsafat para filosof seperti Plato begitu ya. Itu sudah berakar ke sana ya. Karena memang awal munculnya kelompok ini Jahmiyah Mu'tazilah itu kan ketika mereka mempelajari filsafat ya, ketika masa diterjemahkannya buku-buku filsafat dari Yunani ya lalu dipelajari oleh kaum muslimin. Nah, di situ ada pengaruhnya. Begitu ya. Jadi Jahmiyah dan Mu'tazilah ini berpikiran ya kalau sifat-sifat Allah ditetapkan berarti Allah terdiri dari bagian-bagian ya. Ini yang disebut dengan dalil tarkib. Nah, kalau Allah terdiri dari bagian-bagian berarti itu menyalahi keesaan Allah. Kan Allah itu esa. Ya, Allah punya sifat esa ya, wahdaniyah. Itu bertentangan gitu. Ya, sehingga Allah tidak memiliki sifat-sifat itu. Lalu bagaimana kalau dalam banyak ayat itu disebutkan kan tentang sifat-sifat Allah. Nah, maka mereka mentahwilnya, menyelewengkan maknanya. Ya, jadi yang dimaksud dengan ya mereka menetapkan ya Allah itu Samiun, Basir. Itu cuman maknanya yang diselewengkan. Ya, bahwa itu bukan sifat Allah, tapi itu menunjukkan kepada zat saja. Ya, jadi menunjukkan kepada zat Allah saja. Yang dimaksud dengan Sami itu mengacunya kepada zat. Ya, bukan kepada sifat Allah. Ya, makanya tidak mengandung makna sifat. Makanya mereka mengatakan Samiun bila Samin. Ya, Basirun bila Basorin begitu. Ya, jadi eh, apa namanya tidak memiliki sifat-sifat itu. Karena kalau ditetapkan Allah memiliki sifat-sifat berarti menjadi banyak, itu bertentangan dengan keesaan Allah. Ya, sehingga usul mereka ya dikenal dengan ta'adudul qudama gitu ya. Jadi hal-hal yang qadim ya, yang azali, yang tidak ada permulaan itu menjadi berbilang ta'adudul qudama. Nah, dengan alasan untuk menghindar dari ta'adudul qudama itu ya mereka menafikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu dalil tarkib ya, dalil tadi ya ta'adudul qudama. Kemudian juga dalil hudus. Ya, jadi eh, kalau Allah Subhanahu wa taala mendengar, Allah melihat ya itu adanya kebaruan ya, sesuatu yang bermula ya. Sedangkan kebaruan dan sesuatu yang bermula itu adalah sifat makhluk. Ya, kemudian juga dalil tansim ya. Jadi eh, di mana mendengar, melihat itu kan adalah sifat-sifat yang kita lihat di dalam di makhluk ini adalah sifat yang ada pada jisim ya, ada jisim pada fisik ya. Jadi mendengar itu kan bisa muncul dari alat pendengaran ya, dari telinga gitu. Kemudian
melihat gitu ya, juga dari mata itu sifat-sifat yang melekat pada jisim. Ya, nah dengan alasan-alasan itulah kemudian mereka menolak. Nah, cuman menolaknya tidak terang-terangan menolak jadi ayat hadisnya, ya mereka tetap terima secara lafaz gitu. Jadi lafaz-lafaznya mereka terima. Bahkan mereka secara lafaz menetapkan seperti yang ada dalam dalam Al-Quran, dalam Sunnah, seperti apa terhadap nas-nas Allah dilihat di akhirat. Mereka terima, cuman mereka tafsirkan, mereka takwilkan yang menyimpang dari mana yang sebenarnya. Ya, misalnya ila rabbiha naziro, kepada Robnya melihat. Nah, naziro di situ mereka tidak maknai melihat, tapi naziro di situ apa muntaziro ini menunggu, ya begitu. Nah, jadi kalau kita melihat penyimpangan yang dilakukan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah, kalau secara lafaz mereka menetapkan, tapi maknanya diselewengkan. Makanya dalam menetapkan, dalam mengisbat itu tidak cukup hanya mengisbat lafaz, ya tanpa makna. Dan ini sudah dibantah oleh para ulama salaf, ya oleh para ulama salaf dalam arti para ulama tabi'ut tabi'in, ya sudah hadir dalam membantah mereka. Yang ini yang perlu kita kenali, ya karya-karya para ulama salaf tabi'ut tabi'in dalam hal akidah, yang mereka cukup banyak membantah penyimpangan-penyimpangan ini, ya di antaranya Imam Ahmad sendiri, ya misalnya menuliskan Rad alal Zahmiyah, ya wal Zanadiqah, membantah penyelewengan mereka terhadap nas-nas, ya dan ketika membantah penyimpangan apa menyelewengkan makna yang benar dari nas itu, bagaimana mungkin Imam Ahmad bisa bisa membantah, ya kalau Imam Ahmad tidak memahami makna dari lafadznya itu. Ya, kalau misalnya kita hanya meyakini lafadznya saja tanpa tahu maknanya, jadi tafwid makna. Ya, kalau tidak Imam Ahmad tidak tahu maknanya, tidak tahu makna yang benar, tidak mungkin bisa membantah makna yang menyimpang. Ya, jadi bantahan para ulama salaf terhadap kelompok yang menyimpang ini bukan mereka apa menetapkan makna terhadap nas-nas sifat, ya tapi menyelewengkan makna, ya menyelewengkan makna. Seperti misalnya dalam kitab Radiyah ala Jahmiyah wa Zanadiqah, itu kan membantah orang-orang Jahmiyah, ya Mu'tazilah, yang menetapkan bahwa Allah itu ada di mana-mana gitu kan. Allah berada di mana-mana, maka Imam Ahmad menegaskan bahwa Allah itu alal arsy istawa. Allah itu memiliki sifat tinggi dari seluruh makhluknya. Ya. Jadi ketika membantah pemaknaan yang menyimpang, maka dibantahnya itu dengan pemaknaan yang benar. Bagaimana pemaknaan yang benar terhadap nas itu? Nah, ini menunjukkan bahwa sifat-sifat Allah dipahami, ya oleh para salaf itu, ya cuman pemahaman mereka ya apa namanya terbatas pada yang ditunjuki oleh nas saja, ya sangat sederhana, bahkan tidak merambah kepada takkib, tidak memikirkan takkib. Takkib ini disebut kaifiyah,
tidak memikirkan kaifiahnya, keadaan bagaimananya, gitu ya. Nah, jadi itu tahrif ini. Nah, kalau kita lihat, kita paham ya prinsip dari Ahlus Sunnah ini ya tidak tahrif, lalu kemudian kita tahu tadi yang dasar ya yang membuat mereka itu menyelewengkan makna-makna dari nasifat itu ya maka kita konsisten ya, kita konsisten menerapkan ya prinsip Ahlussunnah dalam semua sifat, jangan sampai kemudian malah mengikuti gitu ya landasan yang dipakai oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, nah, namun kemudian ya datang kelompok yang mereka agak terpengaruh ya, agak terpengaruh Jahmiyah dan Mu'tazilah itu kelompok para ahli kalam, dalam arti Asy'ariyah ya, kemudian Maturidiyah, walaupun mereka tidak sepenuhnya seperti Jahmiyah dan Mu'tazilah ya, cuman kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah ini mereka seperti menggabungkan ya antara usulnya Ahlus Sunnah dengan Mu'tazilah ya. Kalau kita mau jujur menggali ya, kita gali saja bagaimana ya. Begitu, ini bukan hanya dugaan-dugaan, tapi bisa kita gali ya di dalam usul yang mereka gunakan. Ya. Nah, misalnya terhadap kalau dalam sifat-sifat seperti yang tadi saya sebutkan ya, mendengar, kemudian melihat ya, berkuasa dan sebagainya, kelompok Asy'ariyah dan Maturidiyah mereka menerima sama seperti Ahlus Sunnah. Nah, cuman ketika berbicara masalah sifat-sifat ya yang disebutnya sifat khobariyah, ya khobariyah zatiyah ya, itu seperti wajah, tangan, ya. Nah, justru mereka tidak menetapkan, ya, tidak mengisbatnya. Nah, ternyata kalau kita telusuri, kenapa alasannya mereka? Ya, nah ternyata usul yang dipakainya, landasan yang dipakainya sama dengan yang dipakai oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah, yaitu tadi tarkib, dalil tarkib. Karena kalau kalau misalnya ditetapkan ya, Allah punya wajah, tangan dan seterusnya, itu berarti Allah terdiri dari bagian-bagian. Ya, bertentangan dengan keesaan Allah. Nah, ini dalil tarkib sama dengan yang dipakai oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah. Ya, karena mereka tadi masuk ke takkib tadi itu memikirkan. Jadi mereka itu menggambarkan, membayangkan yang ada pada makhluk. Padahal Allah sudah menutup di awal, Allah berbeda dengan makhluk. Ya, laisa kamitslihi syai', sudah ditutup, makanya jangan kita memikir-mikirkan. Oh, kalau Allah punya tangan berarti itu organ sama, nah itu sudah ke takkib. Karena yang padahal Allah sudah tegaskan beda. Ya, jadi apa yang Allah sebut di dalam nas, kita tetapkan saja, dan itu sama sekali ya tidak mengandung keserupaan dengan makhluk. Karena tidak mungkin ayat-ayat atau nas-nas ini satu sama lain itu bertentangan, tidak mungkin. Makanya Allah katakan, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala walau kana min ghairillah la wajadu fihi ikhtilafan katsira. Ya, mengapa mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalaulah berasal dari selain Allah, nih saya mereka akan menemukan kontradiksi, ya, pertentangan yang banyak. Jadi tidak mungkin antara satu ayat dengan ayat lain itu kontradiktif. Ya, kalau misalnya di satu tempat Allah menetapkan wajah, ya, tangan dan seterusnya, di tempat lain Allah katakan tidak ada yang serupa dengannya.
artinya ketika ditetapkan ya iyad, ya wajhun dan seterusnya itu tidak otomatis menyerupai dengan makhluk. Jadi tidak bertentangan. Kalau sekarang misalnya ditetapkan iyad wajah itu adalah artinya menyerupai makhluk, ya tadsim misalnya, berarti ini bertentangan dong. Ya, tidak mungkin. Ya, tidak mungkin bertentangan. Begitu ya, sehingga kalau kita yakini ya nas-nas yang tidak bertentangan satu sama lain, ya kita tetapkan saja apa adanya. Ya, jangan masuk kepada ranah takyib, memikir-mikirkan ya, sehingga nanti mempersulit diri ya. Lalu kemudian mentakwilkan. Takwil itu sebenarnya bahasa pada asalnya bahasa yang benar. Takwil itu kan maknanya secara asal itu sebenarnya tafsir. Makanya banyak ya dalam nas, dalam perkataan para ulama salaf, takwil seperti misalnya Tobari ya dalam tafsir itu eh, beliau menggunakan istilah takwil. Takwil itu maksudnya tafsir. Ya, itu atau takwil maknanya hakikat dari sesuatu. Ya, yang hakikat sudah pernah saya tulis ya tentang takwil itu panjang lebar. Nah, apa namanya, mengalihkan makna ya dari makna asli, makna zahir kepada makna lain, kepada makna yang lemah ya. Nah, dalam pengertian itu kan itu baru muncul belakangan ya istilah takwil itu. Nah, mengalihkan makna asal ya ataupun makna yang zahir ya yang kuat rajih kepada makna yang lemah. Ya itu kalau berdasarkan dalil yang benar ya maka itu diterima. Nah, itu masuk kategori tafsir juga. Ya, seperti banyak ya dalam hal hukum-hukum gitu ya. Nah, cuman yang jadi masalah itu harus betul-betul berdasarkan dalil yang kuat dari nas yang kuat. Ya, eh, dan itu bisa diterima. Nah, cuman masalahnya orang-orang yang mentakwil ya sifat-sifat Allah itu, Allah ini tidak berdasar dari nas yang kuat. Hanya tadi dalilnya kembali kepada dalil akal yang kalau kita telusuri adalah dalil yang dipakai juga oleh Mu'tazilah dan Jahmiyah ini. Itu tadi dalil tarkib, dalil tansim, ya, dalil hudus. Dalilnya mengacunya ke sana. Nah, ini tidak masuk ya dalam memahami nas itu nggak bisa. Ya, sehingga takwil itu bukan takwil yang benar. Ya, sehingga tidak bisa kita terima. Nah, sehingga takwil ini sebenarnya dijadikan sebagai cara yang ujungnya adalah untuk menolak ya, ujungnya untuk menafikan sifat-sifat Allah. Gitu ya. Jadi takwil ini digunakan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah yang kemudian berpengaruh ya kepada apa namanya Syariah dan Maturidiyah ya, walaupun di sebagian besar ya tentu juga banyak yang sesuai dengan ahlus sunnahnya. Jadi eh, kelompok seperti Asy'ariyah, Maturidiyah ini mereka mencampurkan sebetulnya, makanya bisa dikatakan kelompok yang mulafiqoh. Jadi mentalfik ya, menggabungkan usulnya ahlus sunnah dengan usul dari Mu'tazilah ini. Ya, nah itu bisa kita perdalam ya, bisa kita buktikan dalam kata kitab-kitab ya, baik itu dari mulai para ulama mutaqaddimin sampai mutaakhirinnya. Ya, tasbih, takyib ya. Nah, jadi
baik itu tasbih atau tahrib, awalnya itu takib dulu. Jadi kalau orang sudah memikirkan, kalau disebut Allah, tangan Allah, dia memikirkan, oh, kalau tangan berarti organ begitu ya. Jadi manusia itu udah takib. Nah, dengan takib itu dia bisa terjerumus kepada salah satu dari dua penyimpangan. Bisa dia menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, atau ketika dia menganggap bahwa wah ini kalau ditetapkan berarti menyerupakan Allah dengan makhluk, maka dia tidak menetapkan, akhirnya apa? Ta'til. Ya, akhirnya menafikan. Jadi awalnya sama takib juga, makanya solusi dari para ulama, ya, Ahlussunnah, para ulama salaf jelas, ya, jangan ya mentakyif, jangan memikirkan bagaimananya, sudah terima saja semua yang ada dalam nas itu, ya. Ini solusinya jelas begitu. Nah, lalu di sini jelas ya, Asy'abuni menjelaskan wa manna alaihim, dan menganugerahi mereka, memberikan kepada bitarif, dengan mengenal. Nah, jadi Allah menyebutkan sifat-sifatnya itu tujuannya kan agar kita mengenal Allah. Jadi bagaimana sifat-sifat Allah itu? Ya, dan dengan mengenal Allah ya dengan sifat-sifatnya, ya tujuannya adalah agar memberi pengaruh ke dalam diri kita. Ya, kita jadi beriman kepada Allah. Ya, bisa apa namanya berpengaruh pada amalan, pada tindakan kita. Ya, wa tafhim, dan memberikan pemahaman. Ya, nah maka tidak mungkin ketika misalnya Allah menyebutkan kepada kita tentang sifat-sifatnya lalu kita tidak tahu, tidak paham sama sekali artinya. Gitu ya. Gitu yang disebut dengan istilah tafwid. Ya, kalau tafwid itu misalnya tidak paham sama sekali, ya tidak tahu artinya, bagaimana bisa memberi pengaruh dalam diri kita, ya. Nah, ini banyak sekali ya dalil-dalil, bukti-bukti yang menunjukkan para ulama salaf, bahkan Rasulullah, para sahabat. Mereka memahami nas-nas sifat ini, ya. Ya, cuman pemahaman mereka tadi tidak terjerumus kepada takyib. Makanya kita harus bisa lah membedakan, ya, memahami makna, ya, makna apa namanya secara umum, dengan mengetahui kaifiyah, mengetahui takyifnya, bagaimananya. Nah, kalau tidak bisa membedakan itu sulit. Ya, jadi tidak bisa membedakan makna makna yang dipahami dengan penjelasan bagaimananya. Kalau penjelasan apa bagaimana itu udah lebih dari memahami makna. Ya, karena memang tadi tujuan Allah menjelaskan sifatnya itu agar kita paham, kita mengenal Allah. Nah, dengan mengenal Allah itu memberi dampak dalam diri kita, ya, memberi dampak dalam diri kita. Bukan malah kita memikirkan bagaimana ini, makanya ya orang banyak kemudian memusingkan diri sendiri, ya. Itu karena memikirkan bagaimananya. Ketika misalnya Allah turun ya ke langit eh, terdekat, ya, sama dunia, langit langit terdekat sepertiga malam, ya sudah kita terima saja gitu, ya. Tujuannya apa? Supaya kita lebih bersemangat beribadah itu, ya, bangun malam karena Allah itu semakin mendekat kepada kita, ya, gitu. Bukan kemudian ketika membaca hadis itu langsung dipikirkan bagaimana turunnya, itu yang keliru.
Ya, dipikirkan bagaimananya, lalu kemudian dianggapnya serupa dengan makhluk, ya dianggapnya berpindah dari satu tempat ke tempatnya. Itu kan kita memikirkan itu apa namanya berangkat dari mindset terhadap makhluk, ya begitu. Padahal yang melekat di pikiran kita, yang lahir ya terhadap apa dari pengamatan terhadap makhluk, itu semuanya turunnya Allah itu berbeda ya. Jadi yang disebutkan kelaziman-kelaziman pada sifat makhluk itu ya tidak ada pada sifat Allah. Ya, jadi solusinya ya jangan memikirkan bagaimananya. Kita terima Allah turun ke langit terdekat sepertiga malam, ya sudah kita terima. Yang lebih kita pikirkan maksud dari nas itu adalah agar kita semakin giat beribadah kepada Allah di sepertiga malam itu, karena Allah lebih dekat dengan kita. Allah akan lebih mengabulkan doa-doa kita, lebih akan mengampuni ya dosa-dosa kita kalau mohon ampun kepada Allah. Ya, nah itu. Ya, sebetulnya akidah Ahlussunnah, akidah Salaf ini simple ya, sederhana, mudah dipahami, tidak ribet dengan memikirkan hal-hal yang apa jadinya mempersulit diri. Ya, begitu. Nah, hatta salaku sabila tauhid wa tanzih, hingga mereka menempuh jalan mentauhidkan Allah dan mensucikan Allah. Wa tarakul qaul, dan meninggalkan perkataan bitta'lil. Nah, kalau di sini bitta'lil tapi yang lebih tepat teksnya ini bitaktil bukan taklil ya. Mungkin ini salah nulis. Ya, jadi yang benar itu taktil, bitaktili. Jadi mentaktil ya, menafikan, mengabaikan. Jadi taktil ya, bukan taklil. Wa tasbih ya, dan menyerupakan Allah dengan makhluk. Jadi sebetulnya ini kan Ahlussunnah itu di pertengahan. Pertengahan antara taktil dan tasbih. Karena ini kan bertolak belakang. Ya, kalau tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk, ya. Nah, kalau ta'til itu menolak sifat Allah itu. Kalau ta'til dia menetapkan sifat Allah, cuman menetapkannya itu berlebihan sampai menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, nah sedangkan ta'til itu tidak menetapkan, dia menolak, tidak mau menetapkan. Begitu. Nah, Ahlussunnah itu di pertengahan. Nah, ini makanya apa sifat dari kebenaran ya, sifat dari Ahlussunnah itu ya wasatiyah, di pertengahan. Pertengahan ya apa? Wa ja'alakum ummatan wasato ya. Jadi kalau umat pertengahan artinya pertengahan di antara dua kebatilan yang saling berlawanan. Ya, pertengahan di antara dua kebatilan yang saling berlawanan. Gitu. Dan yang berlawan ini satu sama lain juga saling menuduh juga ya. Saling apa namanya, ketika orang itu bisa saja dia menghindar dari penyimpangan, tapi kalau caranya salah, ya itu bisa terjerumus pada penyimpangan yang lain. Orang-orang yang mentaati itu kan dia lari ya, menghindar dari tasbih, tidak mau menyimpang Allah yang makhluk, tapi larinya kepada taktil. Ya, begitu juga orang-orang yang tasbih itu karena tidak mau menafikan sifat Allah, dia tetapkan tapi dengan cara yang berlebihan. Nah, Ahlussunnah itu di pertengahan. Jadi menetapkan tapi hanya terbatas kepada apa yang ditunjuki oleh nas saja, tidak lebih dari itu. Ya, ketidak kemudian menyerupakan Allah dengan makhluk.
Ya, dan juga tidak menafikannya. Ya, sebenarnya ini jelas sekali ya. Wa tabau qaulallahi azza wa jalla, dan mereka mengikuti firman Allah azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya, ya. Nah, ini adalah bantahan bagi musyabihah ya, yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, laisa kami, tidak ada yang serupa. Ya, jadi tidak bisa diserupakan, tidak bisa dibandingkan dengan makhluk. Wa huwa samiul basir, dialah Allah yang Maha mendengar, Maha melihat. Nah, ini bantahan bagi Mu'attilah yang mentaktil. Ya, jadi pada saat yang sama kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, tapi juga menetapkan sifat-sifat Allah. Nah, itu menunjukkan menetapkan sifat Allah itu tidak otomatis tasbih. Ya, nah tidak ada bedanya antara sam'un dalam hal penetapannya ya. Ya, kemudian sifat-sifat yang lain, istiwa, yadun, wajhun, dan seterusnya, itu adalah sifat-sifat yang dinisbatkan kepada Allah ya dalam banyak sekali nas. Ya, posisinya sama, kita posisikan dalam posisi yang sama. Dalam hal kita menetapkannya untuk Allah, tidak boleh kita menafikannya dengan alasan takwil atau apapun yang pada hakikatnya adalah tahrif ya, kemudian ujungnya menafikan. Ya, dan juga tidak mengandung otomatis tasbih. Ya, begitu. Jadi sangat sederhana, simpel, mudah dipahami sebetulnya kalau kita mau apa namanya tunduk pada apa yang ada di dalam nas ya, dengan pemahaman yang benar. Nah, sebagaimana terdapat sebagaimana yang dibawa oleh Al-Qur'an, wa waradal Qur'an bidzikril yadai, dengan menyebutkan dua tangan. Ya, fi qaulihi lima khalaqtu biyadaya, ya. Kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ya, wa qaulihi ya bal yadahu mabsutatan. Bahkan kedua tangannya itu terbentang. Ya, dia memberi bagaimana yang dia kehendaki, kaifa yasha. Ya, wa waradatil ahbaru siha, dan terdapat ya dalam hadis ya, khobar di sini maksudnya hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW dengan menyebutkan ya tangan. Seperti ya khobar ya hadis tentang maha muhajah ya, dari haja yuhaju muhajatan ya, muhajah masdar ya, dari haja yuhaju ya, artinya mendebat ya. Jadi hadis tentang mendebatnya Musa kepada Adam. Wa qauluhu lahu, dan perkataannya kepadanya, khalaqakallahu biyadi, Allah menciptakanmu itu dengan tangannya. Wasjada laka malaikatahu, dan membuat malaikat-malaikatnya itu bersujud kepadamu. Dan juga seperti sabda Nabi SAW, la aja, ini hadis qudsi ini, la aja'alu sholiha dzurriyyati man khalaqtu biyadi kaman qultu lahu kun fakana. Aku tidak menjadikan yang soleh ya, keturunan orang yang aku ciptakan dengan kedua tanganku, seperti aku berkata kepadanya kun ya, jadilah, maka ia jadilah, maka ia terjadi. Tapi ini di catatannya ya dhaif ya.
Khalaqallahu Firdaus biadi. Allah menciptakan Firdaus dengan tangannya. Ya, tentang hal tangan ya ini termasuk kategori sifat khobariyah ya dzatiyah. Jadi khobariyah itu maksudnya dia ditetapkan ya di dalam nas. Ya, bukan apa namanya? Suatu yang wajib ditetapkan menurut akal. Ya, ini disebut khobariyah dan berkaitan dengan zatnya ya, zatiyah. Ya, jadi karena dalam klasifikasi ya, mengklasifikasikan ada yang disebut khobariyah akliyah, ada yang disebut khobariyah saja. Khobariyah akliyah artinya secara nas ya ditetapkan, secara akal juga bisa ditetapkan. Ya, misalnya Allah mendengar. Nah, mendengar itu termasuk akliyah, ya khobariyah dan juga akliyah. Kenapa? Karena kalau Allah tidak mendengar, ya Tuhan tidak melawan dari mendengar itu kan tuli ya, tidak mendengar. Ya, nah itu justru eh, apa namanya adalah sifat kekurangan kan tidak mungkin Allah disifati dengan sifat tidak mendengar atau tidak melihat ya buta misalnya. Begitu maka secara akal pun bisa ditetapkan. Itu namanya akliyah. Ya. Nah, sedangkan khobariyah saja tidak akliyah, akal kita tidak menuntut untuk itu. Ya, artinya Allah punya tangan ataupun tidak, ya itu kan tidak mesti gitu kan, secara akal. Ya, tetapi karena nas kemudian menetapkan, ya sudah kita tetapkan. Dan itu yang ditetapkan itu tidak otomatis menunjukkan kekurangan, tidak. Ya, tidak otomatis menunjukkan kekurangan, tidak. Ya, itu. Kalau ada yang menganggap, oh ini kekurangan organ seperti ini, itu hanya anggapan saja. Ya, maka tinggal dihilangkan saja anggapannya. Ya, sedangkan nasnya ya harus kita tetapkan apa adanya. Ya, nah ini hanya sebetulnya penulis ya sebenarnya hanya menyebutkan contoh saja, salah satu contoh. Ini tidak sedang membahas secara khusus tentang niat ya, tentang sifat ya, tapi ini contoh apa namanya yang lebih dibahas itu kan prinsipnya. Jadi apapun yang ada dalam nas itu ditetapkan, termasuk dalam hal tangan ini. Nah, karena dalam masalah tangan ini ternyata bukan hanya ditolak oleh kelompok Mu'tazilah dan Jahmiyah saja. Nah, tapi oleh kelompok Asy'ariyah juga. Khususnya Asy'ariyah Mutaakhirin. Ya, Asy'ariyah Mutaakhirin ya walaupun mereka dengan metode misalnya mentakwil gitu, mentafsir, tapi hakikatnya mereka tidak mengisbat. Ya, karena kalau mentakwil artinya kan tadi diselewengkan, maknanya menjadi kekuatan, kekuasaan atau nikmat. Ya, jadi kalau ditanya Allah punya tangan tidak? Ya, mereka katakan kan tidak. Kenapa? Karena tangan di situ mereka alihkan maknanya kepada kekuatan, kekuasaan atau nikmat misalnya. Ya, atau misalnya oh ditafwid. Nah, tafwid itu kan tadi belum cukup ya, belum memenuhi untuk isbat. Karena tadi mengisbat itu menetapkan lafaz sekaligus makna yang dikandung di dalamnya. Kalau hanya sebatas lafaz saja, ya makanya tadi orang-orang Mu'tazilah, Jahmiyah juga kalau begitu bisa dibenarkan dong, karena mereka juga menetapkan lafaznya saja. Adapun maknanya mereka selewengkan. Ya, gitu. Kecuali kalau tafwidnya bukan pada makna, tapi pada bagaimananya. Nah itu kalau itu kan jelas.
Ya, tidak tahu bagaimananya, bahkan tadi tidak takkib. Ya, jadi kalau tafwidnya maksudnya adalah tidak takkib, ya, tidak membagaimanakan, tidak menjelaskan bagaimana, tidak tahu bagaimananya. Nah, itu kalau maksud dari tafwid itu adalah itu, maka itu adalah benar, tafwid yang benar. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat ya dari mereka itu, baik mereka mentakwil ataupun mentafwid, itu kan sebetulnya alasannya sama. Ya, landasan yang jadi pijakannya sama, yaitu kalau ditetapkan secara hakikatnya, ya ditetapkan secara hakikatnya gitu ya, kemudian wajah, ya itu akan dianggap ya otomatis tansih, merupakan menjisimkan Allah. Ya, kalau ditetapkan secara zahir, secara hakikatnya. Jadi sebetulnya takwil dan tafwid mereka landasannya sama. Nah, kalau landasannya sama dan ini adalah keliru landasan ini, ya maka ya hasilnya sama-sama tidak mengisbat. Ya, hasilnya sama-sama tidak mengisbat, tidak menetapkan sifat Allah. Cuman bedanya kalau takwil itu mereka menentukan makna takwilnya, makna diselewengkan kepada makna yang lain. Nah, kalau tafwid itu mereka tetap menghindar dari makna hakikat, tidak karena mereka mengatakan tidak mungkin dimaknai hakikat, tidak mungkin dimaknai zahirnya gitu, karena dianggap serupa dengan makhluk. Nah, cuman bedanya kalau tafwid itu tidak menentukan mana takwilnya. Ya landasannya sama. Ya landasannya sama. Ya, nah yang kelirunya lagi mereka menisbatkan tafwid ini kepada salaf. Sehingga muncullah perkataan ya salaf itu aslam wa khalafu a'lam. Ya, nah perkataan ini sebetulnya sangat keliru. Kenapa? Karena dia menganggap para ulama salaf itu bodoh, pembodohan, tajhil ya. Gitu. Jadi orang-orang kholaf ini yang dia pandai dalam ilmu kalam dan sebagainya dianggap lebih berilmu, a'lam gitu, lebih berilmu. Ini perkataan seperti ini saya kira sangat tidak benar. Jadi menganggap para ulama salaf itu tidak paham terhadap sifat Allah. Ya, mereka dianggapnya tidak paham sama sekali. Lalu kalau mereka tidak paham, bagaimana bisa membantah kelompok menyimpang itu? Kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, bagaimana mereka bisa membantah kalau tidak paham? Ya, begitu. Justru para ulama salaf itu sangat paham. Ya, makanya kita perlu mengkaji, mempelajari, ya, mengenal perkataan para ulama salaf dalam kitab-kitab. Ya, ini masalahnya orang-orang yang belajar akidah syariah, belajar ilmu kalam, mereka tidak betul-betul membaca kitab-kitab para ulama salaf. Ya, bahkan tidak sedikit kitab para ulama salaf diragukan oleh mereka penisbatannya. Padahal sudah jelas ya penisbatannya itu eh, apa namanya dengan sana dengan penisbatan yang kuat. Nah inilah ya karena mereka apa namanya tidak betul-betul mau membuka diri ya mempelajari gitu ya. Ya dari berbagai kitab para ulama. Mereka hanya berpaku bertaklid ya kepada para ahli kalam itu. Ya, jadi banyak sekali nas-nas ini yang menetapkan tentang yad ini misalnya ya, yang tidak mungkin dialihkan maknanya. Ya, tidak mungkin sekali. Ya, tidak mungkin dialihkan karena tadi ya
misalnya memanai dengan makna majaz itu kan tidak sembarangan, ada ketentuannya. Ya, misalnya kalau dengan yadaya ya dengan bentuk musanna seperti ini tidak mungkin bisa dialihkan ya maknanya jadi dengan kekuatan, dengan kekuasaanku. Ya, juga di sini nas ini kan adalah untuk mengkhususkan Adam. Allah menciptakan Adam ya secara khusus dengan tangan. Nah, kalau dimaknai kekuasaan tidak ada lagi kekhususan bagi Adam karena semua makhluk juga diciptakan dengan kekuasaan Allah. Itu sudah keluar dari maksud dari nas itu kan. Bahkan di sini secara jelas Nabi Musa mengatakan Allah telah menciptakanmu ya dengan tangannya. Jadi untuk membicarakan kekhususan Nabi Adam dibanding yang lain. Nah kalau ya di sini diartikan kekuasaan, nah apa bedanya dengan yang lain? Karena semua juga diciptakan oleh Allah dengan kekuasaannya. Ya. Kemudian juga bal yadahu mabsutatan. Ini kan untuk membantah perkataan orang Yahudi yang mengatakan yadullah maglula. Ya, tangan Allah itu terbelenggu. Nah, ketika orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, Allah hanya membantah mereka mengatakan tidak, justru tangan Allah terbentang. Harusnya kalau tidak menetapkan adanya ya tangan bagi Allah, harusnya mengatakan tidak, Allah tidak punya tangan begitu. Jadi yang diluruskan oleh Allah itu adalah mengatakan tangan Allah terbelenggunya. Terbelenggunya itu yang diluruskan, tidak terbelenggu justru terbentang. Bukan menetapkan adanya iyadnya itu. Nah, sehingga menunjukkan menetapkan iyad bagi Allah itu ya itu tidak diluruskan, justru apa istilahnya dikonfirmasi dibenarkan ya penetapan yad bagi Allahnya tidak dibantah gitu ya. Jadi nggak mungkin ini semua ditakwil kepada kekuatan kuasa, nggak mungkin. Ya, jadi baik itu dari sisi mengenal makosi dia dari nasnya itu sendiri, kemudian juga dari segi ilmu bahasa Arab bisa dikali lah itu. Ya, tidak akan keluar dari itu semua. Makanya kalau orang semakin mempelajari bagaimana cara memahami nas, ya misalnya dengan usul fikihnya dan sebagainya, kemudian juga mempelajari secara mendalam ilmu bahasa Arab, itu semua akan menguatkan akidah salaf. Ya, akidah Ahlussunnah itu dan semakin tahu bagaimana kelemahan para ahli kalam dalam menetapkan akidahnya. Ya. Nah, ini cukup panjang lebar ya penjelasannya. Walaupun ada hal-hal yang berulang ya, tapi tujuannya adalah untuk memperjelas ya dan bertegas ya agar kita betul-betul memahaminya ya. Wallahu alam, barangkali kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Kalau ada. Hal-hal yang belum jelas mungkin silakan. Bebas saja ya, karena ini tujuannya agar kita betul-betul paham ya mendalaminya. Iya, bismillah. Ustaz mau coba Ya, bertanya, Ustaz. silakan. Ya, jazakallah khairan, Ustaz. Pertama saya ucapkan Ya, terima kasih banyak atas ilmu dan
pengetahuannya terkhusus dalam bab akidah yang berkaitan dengan asma wa sifat yang mungkin tidak banyak orang ketahui sehari-hari ini. Iya. Jadi saya memperhatikan di medsos sendiri, saya kadang mengikuti tulisan-tulisan Ustadz gitu, Iya. bahwa memang sangat banyak syubhat-syubhat yang dilontarkan di medsos gitu, dan juga terkandung juga dari sampaian Ustadz tadi bahwa memang banyak hari-hari ini orang yang menolak akidah salaf itu dengan sekedar ingin memberikan framing bahwa itu tidak benar dinukilkan kepada ulama A, ulama B gitu, pendapat-pendapat itu. Tapi ini Masya Allah, jazakallah khair, sangat memberikan pencerahan. Baik, Ustaz, yang menjadi pertanyaan saya, Ustaz, tadi agak iskal gitu terkait membedakan antara ketika Allah mengatakan dalam sifatnya ada iyat, wajah, dan lain sebagainya. Bagaimana kita membedakan tafriq antara makna zahir dan menghilangkan sisi kaifiatnya gitu, Ustaz. Nah, ini kadang yang membuat saya agak rancu. Kita mengatakan secara makna zahir ya tangan. Kemudian tiba-tiba terbetik ada kaifiat yang muncul dalam benak kita. Nah, ini bagaimana cara menghilangkan atau membedakan dua hal tersebut? Jazakallahu khairan. Iya. Ya, memang kan selalu yang digembar-gemborkan seperti sifat-sifat ya wajah dan sebagainya, kalau dimaknai dengan makna zahir, ya, nah makna zahirnya itu ya kata mereka adalah jarihah gitu ya, adalah organ, ya organ tubuh. Itu sehingga mereka mengatakan mustahil dimaknai dengan makna zahir gitu ya. Sehingga kalau tidak dimaknai dengan makna zahir ya berarti harus dialihkan maknanya kepada yang lain, yaitu dia disebut dengan takwil. Jadi bagi mereka jadi harus gitu kan takwil itu. Atau kalau tidak mampu menentukan makna takwilnya, tetap tidak dimain makna zahir, tidak tahu makna takwilnya yang mana, nah itu disebut dengan takwil. Ya, menurut mereka kan seperti itu. Nah, sebetulnya mengatakan bahwa makna zahirnya itu adalah otomatis ya menyerupai makhluk. Nah, ini sesuatu yang ghairu musallam, ya tidak bisa diterima begitu saja. Ya, dan yang mereka sebut sebagai makna zahir itu bukan makna zahir dari nas. Ya, itu zahir yang melekat dengan makhluk. Ya, jadi melekat dengan makhluk. Tangan, wajah itu adalah organ yang bisa dipisah gitu ya. Kan organ itu dari tubuh manusia yang terdiri dari daging, darah, begitu kan, tulang. Ya, itu kan melekat dengan makhluk, melekat ya dengan manusia. Ya. Itu sudah dengan kaifiat ya, dengan hakikat yang ada pada manusia. Jadi memahami ya atau menetapkan ya tangan itu adalah sebagai organ tubuh, ya itu sudah sekaligus menetapkan dengan kaifiatnya, dengan hakikatnya, ya, yaitu hakikat yang ada pada manusia. Ya, nah sedangkan yang ditunjuki oleh nas, ya tidak menunjukkan hal itu, ya hanya menunjukkan kepada maknanya saja tangan. Ya, tapi kaifiatnya tidak, Allah tidak memberitahu bagaimananya tangannya itu, bagaimana itu tidak diberitahu kita. Ya. Nah, sehingga orang-orang menyangka bahwa iyad itu makna zahirnya adalah jariha. Nah, itu keliru. Itu bukan makna zahir yang terkandung di dalam nas. Ya, karena nas itu iyadnya itu adalah dinisbatkan kepada Allah. Ya, sedangkan kalau jariah itu kalau dinisbatkan kepada manusia, kepada makhluk, itu baru jariah karena itu yang kita lihat. Dan kepada makhluk pun sebetulnya pengetahuan kita juga terbatas juga.
apakah semua makhluk kita amati juga pada makhluk juga sebetulnya mungkin hanya sebagian makhluk saja ya. Ya, sebetulnya. Nah, jangan kemudian pengamatan kita yang sangat terbatas ini mau dipakai apa namanya alat untuk mengukur pemahaman terhadap nas, ya terhadap makhluk saja tidak sempurna pengamatan kita. Bagaimana mungkin jadi alasan untuk menolak gitu ya yang terkandung makna dari nas sifat itu. Ya, jadi yang mereka anggap sebagai makna zohir itu bukan makna zohir dari nas. Jadi mereka itu salah paham memahami makna zohir dari nas. Maka yang kita lakukan bukan mengikuti mereka bahwa makna zohirnya ini mengandung keserupaan, itu justru keliru ya, harus diluruskan. Harus diluruskan memahami makna zohirnya. Gitu ya, bahwa makna zohir dari tangan Allah ya dulu ya sudah tangan tapi tanpa memikirkan kaifiatnya ya dan kaifiatnya hanya Allah yang tahu. Karena ini adalah dikhususkan bagi Allah dan Allah sudah menyatakan tidak ada yang serupa ya dengannya. Ya, jadi apa namanya? Ketika kita menyebut tangan ya sudah tanpa pikiran kita itu memikirkan menganalogikan dengan apa yang ada pada makhluk. Nah, itu dihilangkan anggapan itu. Tangan ya sudah tangan saja. Ya. Nah, bagaimana kita memahaminya? Ya kan dengan tangan Allah itu kemudian kan Allah menyebutkan ya beberapa pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya Allah itu, yaitu tadi menciptakan Adam secara khusus dengan tangannya, menanam ya dalam hadis lain gorosa ya, menanam surga Firdaus, menulis Taurat dengan tangannya ya, dan dengan tangannya itu terbentang ya memberi dan seterusnya. Itu kan banyak nas-nas yang menyebutkan tangan itu yang dikaitkan dengan pekerjaan-pekerjaan tertentu dari tangannya itu. Ya, jadi sebatas itu saja pemahaman kita, sebatas apa yang diinformasikan dalam nas. Jangan masuk ke wilayah memikirkan bagaimananya. Makanya kalau tadi muncul anggapan bayangan gitu ya, hilangkan saja bayangannya itu. Ya, nah ini yang disebut dengan makna kuli ya, ini saya pernah saya bahas ya dalam tulisan saya. Makna kuli atau qadrul mustarok ya. Jangankan antara Allah dengan makhluk, antara makhluk dengan makhluk saja ada yang secara lafaz, secara nama sama gitu, tapi hakikatnya berbeda. Misalnya tentang yang Allah informasikan di surga ya, buah-buahan, sungai, ya dan sebagainya. Kita kan paham maknanya, tapi kita tidak tahu bagaimananya. Ya, itu seperti perkataan Ibnu Abbas bahwa tidak ada di dunia dibandingkan di surga itu kecuali hanya illal asma, hanya nama-namanya saja. Ya, jadi paham ketika Allah menjelaskan kepada kita tentang surga, ya itu kan kita paham, tapi kita tidak tahu bagaimananya. Ya, tidak tahu bagaimananya. Begitu juga ketika Allah menginformasikan tentang sifat-sifatnya, ya kita paham itu. Jadi ada makna umum, makna kul itu makna umum yang kita tanggap ya ketika melihat satuan-satuan. Jadi makna kul itu kan hanya ada di dalam pikiran sebetulnya. Sedangkan yang nampak itu makna juz'inya, satuan-satuannya ya. Kita melihat
tangan manusia melihat tangan hewan, itu satuan-satuan tangan. Tapi yang namanya tangan, lafaz tangan itu kan pada makna juz'inya itu kan tidak terbatas dengan apa yang kita lihat saja. Ya, tidak terbatas pada makna juz'i. Makna kul itu yang bisa ditangkap oleh akal yang membuat kita paham. Ya, misalnya motor gitu ya, motor kita melihatkan satuan-satuannya. Orang setiap saat berkreasi gitu ya tentang motor itu, berubah-ubah bentuknya. Ya, tapi kita apa namanya, tidak membatasi ya motor dengan apa yang kita lihat. Nah, itu antara makhluk dengan makhluk. Nah, apalagi makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, jadi yang kita paham itu hanya sebatas makna umumnya saja tangan dan secara hakikatnya. Nah, yang jadi masalah adalah membatasi makna dari lafaz-lafaz itu kepada apa yang kita lihat, apa yang kita saksikan di alam yang nampak ini. Di alam syahadahnya itu yang jadi masalahnya sebetulnya di situ. Sehingga kalau mengukur segala sesuatu dengan alam syahadah, ya ini nanti tanpa sadar akan menolak hal-hal yang gaib. Ya, menolak hal-hal yang gaib. Makanya seperti para ahli filsafat itu, kalau misalnya para ahli kalam ini konsisten menggunakan dasar mereka, ya, bahwa kalau ditetapkan itu akan menyerupai makhluk, apa namanya, karena berdasarkan pengamatan ya terhadap yang nampak, nah itu akan membenarkan orang-orang filsafat yang juga menolak hal-hal gaib ya, menolak tentang informasi tentang hari kebangkitan dan sebagainya. Ya, kalau dasar ini digunakan secara konsisten. Begitu ya Allah. Kalau masih ada ya, silakan. Tapi Ustaz Afwan, Ustaz, tadi ada istilah yang cukup menarik Ya, terkait makna kuli dan makna juz'i. Makna ya, kuli ini artinya sesuatu yang ada dalam akal, Ustaz ya. yang Ini ditangkap berarti oleh akal. gitu. Berarti dia sifatnya qadrul mustarak tadi Ustaz bilang. Iya. Gitu. Jadi kalau misalnya Artinya itu qadrul mustarak kesamaan ini dari seatas. sisi lafaz ya dan makna umumnya. Saya kira cuma cukup lafaz, Ustaz. Artinya ada makna umum juga masuk dalam kategori Ya, qadrul ada mustarak, makna Ustaz. umumnya. Ustaz. Ya, ada makna umumnya. Ya, sama seperti halnya Allah mendengar. Makhluk juga kan mendengar. Kita paham nggak mendengar? Paham kan? Tapi mendengarnya Allah kan tidak kita samakan dengan mendengarnya makhluk. Jadi kita memahami. Jadi ini konsistennya akidah Ahlussunnah ya. Kita memahami ya, tangan, wajah, istiwa, ya, turun dan seterusnya. Itu sama dengan memahami Allah mendengar, melihat. Tidak ada bedanya. Ya, karena semua sifat Allah itu kaifiatnya tidak kita ketahui semuanya. Ketika Allah mendengar, kita paham. Kita tahu nggak bagaimana Allah mendengar? Kaifiah Allah mendengar bagaimana? Kalau manusia kan mendengar itu dari telinga, gitu kan? Ya ada suara yang ditangkap, gitu kan? Di telinga ini ada sistem dan sebagainya, kan begitu. Itu kaifiat yang ada pada makhluk. Nah, kaifiat yang ada pada Allah kita tidak tahu. Jadi bagaimana sih cara memahami yad Allah, wajah Allah sama dengan kita memahami Allah mendengar, Allah melihat, Allah berkuasa, Allah berbicara. Nggak ada bedanya. Makanya akidah Ahlussunnah itu konsisten. Dalam sifat Allah itu semuanya konsisten, tidak tidak membeda-bedakan.
Ya kan mereka misalnya Asy'ariyah gitu ya. Mereka kan kalau untuk mendengar itu mereka bisa itu menetapkan. Ya tidak mentakwilnya, tidak mentafsir. Nah, kalau misalnya ini juga sebagai bantahan balik kan kepada mereka, kalau misalnya tafwid itu dianggap cukup menetapkan, kenapa mereka tidak mentafwid, mendengar, melihat? Nah, jadi menetapkan itu ya sama seperti mereka menetapkan, mendengar, melihat, berbicara kepada Allah. Allah berkuasa. Menetapkannya sama seperti itu. Pada tangan, pada wajah, dan seterusnya. Ya, jadi jangan sampailah ya akal kita itu penuh dengan kerancuan, kemudian merambah ya, memikirkan bagaimananya. Itu yang jadi masalah. Ya, kita memahami ya sebatas tadi ya, makna kuli, makna umumnya saja, tidak mengaitkan, tidak menganalogikan kepada makna juz'i yang kita ketahui. Ya, begitu. Baik, kalau tidak lagi kita cukupkan ya untuk bahasan malam hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat. Qulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.